Hai, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Mula-mula aku rasa pelik sikit lah pasal aku dengar padri-padri ataupun pendeta-pendeta Kristian ini tidak punya isteri. Pasal tidak boleh punya isteri. Pasal apa? Pasal Yesus bujangan. Jadi pasal Yesus bujangan, maka pendeta-pendeta itu pun ikut bujangan. Mungkin tidak boleh punya istri. Kayaknya gitulah sebab pendeta-pendeta tidak boleh punya istri. Mungkin haram bagi mereka punya istri. Tapi bila saya baca Injil Barnabas, sebenarnya Yesus bila dia telah menghidupkan kembali dengan mukjizat dia Lazarus, dia pun pergi ke rumah Lazarus. Di sana ada adik Lazarus menunggu melayan mereka. Lalu pun adik Lazarus ini duduk sama mereka. Yesus pun ada di sana, 12 disipel di sana, 12 orang 12 orang disipel ataupun kamu kata rasul ataupun orang rapat dengan Yesus. Yesus pun ada di sana. Lalu adik Lazarus ini pun duduk dekat itu juga. Jadi adik Lazarus ini seorang perempuan dan 2 orang adik dia, seorang lagi yang berumur masih budak, nama dia Martha. Martha ini duduk dekat kaki Yesus ini. Jadi tengok kakak dia ni Mary ni, ataupun mungkin Maryam, nama dia benar dipanggil Mary, jadi nama sebenar mungkin Maryam. Jadi Maryam ni asyik dengar cerita Yesus, tidak buat apa, minumkah, makankah untuk Yesus dan pengikut setia dia datang ke rumah. Jadi Martha ni menegur kakak dia merasa tidak sedap hati tengok kakak dia tidak buat minum dan makan untuk tetamu Yesus dan kawan-kawan dia, yang mana sebelum itu Yesus menghidupkan abang dia Lazarus. Mungkin abang dia pun ada duduk dekat situ, beromong-omonglah dengan mereka dengan Yesus ataupun mendengar apa yang Yesus kata. Jadi Yesus pun
cakap balik dengan Martha, sebab dia kata Miriam ni ingin dengar, ingin bersama-sama mereka. Jadi tidaklah ada masa ataupun dia terlupa untuk buat apa kerja di dapur. Jadi dari situ mungkin dah timbul rasa, disitulah timbul mungkin rasa Yesus dan Maryam masa itu ada rasa seperti wanita berjumpa kekasih lah. Dan yang saya tahu lepas itu Mary Magdalene tu jadi istri Yesus. Tidak tahulah lepas beberapa bulan lepas itu mungkin mereka membuat tanda kasih lalu kawin. Jadi Yesus itu pun punya istri. Lalu orang kata pendeta-pendeta Kristen tidak boleh punya istri sebab Yesus bujangan. Ini tipu sejarah ini. Dan banyak juga cerita dalam Injil itu Mary Magdalene ini rapat di mana ada Yesus, selalu dia ada di sana. Jadi terbuktilah Mary Magdalene ini istri pada Yesus. Jadi cerita Yesus bujangan ini tidak benar lah. Masakan seorang pria seperti Yesus tidak punya istri. Semua orang mau ada istri, itu biasa. Tapi buat cerita-cerita Yesus tidak punya istri, lalu pendeta-pendeta pun tidak boleh punya istri, itu penipuan lah. Bagi saya ini satu penipuan yang hebat. Sampai sekarang saya tengok banyak YouTube mengatakan Yesus dan Mary Magdalene itu adalah suami istri. Dalam banyaklah Bible scholars melihat sejarah mengatakan Yesus punya istri. Jadi bagi saya yang logiknya Yesus punya istri lah. Kenapa tidak boleh kawin? Sedangkan tidak ada hukum dalam agama Yesus yang diajar Yesus tidak boleh kawin. Kita lihat dulu pun Nabi Musa pun ada istri. Dia punya nenek dulu pun ada istri. Mana ada bujangan? Ajaran bujangan itu tidak ada. Kenapa pula pendeta Kristen diajar supaya bujangan?
ini adalah satu penipuan, tuan-tuan. Satu penipuan yang besar. Tapi bila tersebar luas sudah berita yang Yesus itu punya istri, ada anak 2 orang, tapi orang Kristen tidak suka dengan cerita ini. Lalu dia buat cerita dalam YouTube, tipu lagi, mengatakan Yesus tidak pernah punya istri, tidak punya anak. Sedangkan Yesus itu punya abang. Itu pun orang Kristen tidak suka dengar Yesus punya abang. Tapi James itu, orang nama James itu abang Yesus. Ada lagi abang Yesus, Judas. Itu abang adik dia lah. Jadi James itu adik dia lah. Jadi ibu dia itu bukan ada anak tunggal saja Yesus, ada lagi dia punya anak. Lepas kelahiran Yesus, ibu dia cari suami untuk jadi bapak kepada Yesus. Jadi cari suami. Jadi ada orang yang percayalah apa cerita Mary ini, yang dia ada anak tapi tidak ada sentuhan dari lelaki. Ataupun dalam bahasa Inggris virgin birth, melahirkan anak tanpa sentuhan lelaki. Ini satu mukjizat lah bagi Yesus. Cerita dia, ibu dia melahirkan Yesus. Dia lari pada satu tempat yang jauh, mungkin dalam satu kebun kamar. Dia lari jauh di situ keseorangan. Lalu pun dia berada di situ. Lalu dia melahirkan anak. Bila dia bersandar di pohon kurma, lepas melahirkan Yesus, dia pun lapar. Lalu malaikat datang suruh goyang pohon kurma itu. Lalu dia goyang pohon kurma itu, kurma pun jatuh. Lalu pun dia makan kurma. Lalu disitulah ibu Yesus melahirkan Yesus. Lalu setelah berapa lama dia pun bawa Yesus, dia pun bawa balik ke rumah dia bawa. Lepas itu orang pun nampak dia ada anak. Orang pun tanya, kenapa kau dapat anak sedang kau tidak ada suami? Lalu pun Yesus menjawab soalan itu. Ibu dia diarah supaya tidak berkata-kata dalam 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu dia diam. Semua soalan orang, Yesus yang jawab. Yesus kata ini adalah kuasa Tuhan yang ibu dia melahirkan
dia tanpa sentuhan lelaki. Jadi orang ramai tengok baby ataupun budak kecil boleh cakap itu, jadi heran dah. Jadi mereka percayalah kuasa Tuhan sampai anak kecil yang baru lahir pandai berkata-kata. Jadi lepaslah Mary pulang ke rumah dia dengan selamat. Itulah cerita dia. Tapi lepas berapa lama, mungkin dalam beberapa hari, ibu Yesus pun ingin, kan Yesus ini ada bapa, ada ayah. Kira ayah apa itu? Ayah tiri. Ayah apa itu? Ayah angkat. Dia carikan ayah angkat. Lalu ada seorang lelaki setuju mau kawin dengan ibu Yesus. Lalu pun kawin, dan begitulah Yesus ada bapa angkat. Tidak kan bapa angkat tidak ada anak, sudah kawin tidak ada anak. Jadi kebiasaanlah, sudah ada suami, ibu Yesus pun ada anak lagi, nama dia James. Ada lagi anak nama dia Simon. Ada lagi anak nama dia Judas. Ada lagi anak nama dia, ada perempuan, aku tidak ingat nama dia. Jadi dalam 5 orang lah anak benar dari ibu dia dan suami dia, ada anak. Mereka benar anak hasil perkawinan lah. 5 orang campur Yesus 6 orang. Jadi 6 orang, tuan-tuan dan perempuan, itu biasa itu. 6 orang itu biasa. Dulu saya pun ada adik-beradik lebih daripada 6 orang. Jadi tahun dulu lah, dalam 20 tahun, 50 tahun dulu, orang ramai punya anak. Tapi zaman sekarang lain sikit lah, kurang. Dulu 10, 6 tu biasa. Sekarang zaman apa ini, zaman modern ke apa, orang punya anak 3, 4, jarang lah ada yang sampai 10. Dulu belasan pun ada. Jadi zaman dulu, zaman Yesus itu belum ada perancangan, jadi dapat 6 orang itu, 5 orang itu biasalah. Lagipun tradisi orang-orang Yahudi dulu, kalau tidak dapat anak dari hasil perkawinan itu macam tidak, seolah-olah perkawinan yang tidak dapat apa-apa itu macam kurang berakah dipanggil. Bukan biasa itu, macam apa ini, kurang ograh, dipanggil kurang ograh. Jadi
pertama penipuan lah, yang tidak tahu siapa yang tipu. Mungkin Paulus nih lah, memang Paulus ini rasul palsu ini menipu. Dia tipu, dia buat hukum pendeta tidak boleh kawin sebab Yesus tidak punya istri, orang pun ikut tidak kawin. Siapa mau kawin keluar, tidak boleh jadi padri. Sama juga pendeta perempuan dipanggil apa itu, kalau dalam bahasa Inggris panggil nun. Mereka pun tidak boleh kawin. Tapi apa yang terjadi? Sesona di gereja, nun tidak boleh kawin, pendeta tidak boleh kawin, jadi bujangan. Akhirnya mereka buat macam-macam cerita. Aku dengar cerita nun yang tidak boleh kawin dengan padri yang tidak boleh kawin. Akhirnya mereka buat perkara yang biasa orang suami istri buat, gitulah. Tapi kalau di luar nikah, apa itu jadi dosa kan. Jadi penipuan ini adalah membuat orang membuat dosa, senang membuat dosa. Istri nun yang cantik belum kawin, pendeta yang handsome belum kawin, tapi tidak akan ada rasa, tidak akan kosong. Kan perempuan lelaki seperti apa itu minyak dengan api. Akhirnya banyak cerita apa itu, cerita skandal dipanggilnya, bahasa yang bagus sedikit. Kalau yang bahasa kasar apa itu dipanggil. Aku pun kurang arif lah bahasa kasar. Iyalah tentuan penipuan ada, nabi palsu menipu. Tapi heran, manusia ini suka dengan ajaran palsu daripada nabi benar. Suka kan ajaran palsu daripada ajaran benar. Pasal apa itu? Pasal ajaran palsu ini mudah masuk surga. Itulah penipuan. Kalau ajaran nabi benar ini buat kerja seperti sembahyang, sembahyang waktu, buat rasa susah sedikit mau masuk surga, jadi ambil yang senang. Jadi apa itu,
yang senang itu diumpan dengan masuk surga. Bukankah itu satu penipuan? Nampaklah kalau kamu berpikir sendiri, kamu akan tahu penipuan. Tetapi kenapa jadi orang suka ditipu? Sebenarnya tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan seorang itu mau menyembah Tuhan yang benar. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ada sebut bila setan berkata, aku akan goda manusia ini supaya ingkar kepada Tuhan. Tapi Tuhan kata, kamu tidak boleh goda orang yang ikhlas beribadat kepada aku. Jadi betullah apa yang dikatakan Quran itu, orang suka akan ikut dan percaya nabi palsu sebab mereka tidak ada ikhlas untuk beribadat kepada Tuhan. Tidak ada ikhlas dan percaya betul. Mereka tidak mau ingkar. Sifat ingkar manusia itu ada kuat di perempuan. Itulah. Jadi kalau kamu seorang yang ingkar, tentu kamu akan marah dengar cerita Yesus kawin, dia tidak percaya itu. Yesus ada anak, dia tidak percaya itu. Yesus bukan anak Tuhan, dia tidak percaya itu. Mati-mati dia percaya Yesus itu anak Tuhan. Mana bisa Tuhan ada anak lagi, kawin lagi. Itu dia tidak mau, itu orang tidak suka. Itu sebab dia mau buang. Yesus ada anak, Yesus ada istri, itu dia mau buang. Sebab jelek kalau pikiran dia rasa jelek kalau Yesus ada anak. Dia anak Tuhan, dia dikatakan Tuhan. Anak dia jadi apa? Dia rasa jelek, jadi dia buat penipuan. Yang Yesus itu tidak ada anak, tidak ada punya istri, sampai mereka buat hukum pendeta-pendeta tidak kawin. Gitulah mungkin ceritanya kenapa pendeta-pendeta dihukum di gereja tidak kawin. Tapi gereja membenarkan kawin, lelaki sama lelaki dibenarkan kawin. Mungkin perempuan sama perempuan mau kawin boleh, laki sama lelaki kalau mau kawin boleh di gereja. Kan ganjil itu. Tapi kalau pendeta mau kawin sama perempuan tidak boleh. Tidak tahulah. Itu omong-omong saya lah, supaya kamu boleh berpikir. Kalau kamu mau ikut, kalau kamu tidak mau, itu pulanglah kepada kamu. Sekian, terima kasih.